semangat ya menuntut ilmu walaupun sudah malam gitu ya. Setelah siang bekerja, kemudian malam tetap semangat menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen dalam bisnis. Ya. Seperti kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu, sistem merupakan komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan gitu ya untuk mencapai tujuan tertentu. Kita akan belajar bagaimana tim dalam bisnis. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tim dalam bisnis global. Saya share ini ya. Sudah ada ya ini ya slide-nya ya. Sudah, Bu. Berdasarkan definisi sistem informasi manajemen yang sudah definisi sistem yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu, dari situ dapat disimpulkan ciri-ciri sistem itu yang pertama adalah ada tujuan sistem. Jadi suatu sistem dilaksanakan itu untuk memiliki tujuan tertentu, gitu ya. Begitu pula dalam bisnis, sistem dalam bisnis itu memiliki tujuan kalau bisnis tentunya untuk menghasilkan profit, ya, mengoptimalkan profit. Kemudian berikutnya ada batasan sistem. Jadi ada secara abstrak itu ada batasan antara lingkungan internal, yaitu bagian-bagian atau subsistem yang ada di dalam perusahaan atau pegawai, gitu ya, karyawan, pengguna sistem. Kemudian juga berbatasan dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seperti yang sudah kita bahas bersama, yaitu ada government, ada investor, gitu ya, dan ada customer, ada supplier. Kemudian ada subsistem. Nah, subsistem ini ada di dalam perusahaan, ya, di dalam perusahaan bisnis itu ada subsistem, misalnya penjualan atau marketing, kemudian pembelian, kemudian subsistem produksi ya untuk perusahaan manufaktur, kemudian juga ada subsistem pelaporan keuangan, kemudian subsistem keuangan, kemudian juga subsistem sumber daya manusia dan seterusnya. Kemudian juga ada hubungan sistem. Nah, antara subsistem itu saling terintegrasi, gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus saling terintegrasi. Subsistem penjualan itu terintegrasi dengan subsistem produksi, di mana target pasar yang ditetapkan itu akan dikomunikasikan, diinformasikan kepada subsistem produksi, sehingga bagian produksi akan memproduksi sebanyak target pasar, gitu ya, berkaitan dengan target pasar. Kemudian juga terintegrasi dengan subsistem persediaan, subsistem pembelian, sehingga bahan baku yang disediakan itu akan sesuai dengan target produksi, ya, di mana target produksi relate dengan target pasar. Ya. Kemudian juga demikian juga keuangan untuk membiayai produksi, pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan seterusnya. Kemudian juga
accounting juga akan terintegrasi dengan mencatat harga pokok produksi ya oleh bagian akuntansi biaya dan seterusnya gitu. Jadi tidak bisa masing-masing, tetapi setiap subsistem ini saling terintegrasi. Kemudian berikutnya ada hierarki sistem. Nah, hierarki sistem ini dalam manajemen, dalam organisasi itu ada hierarki, top manager, middle, kemudian juga lower, kemudian staff ya. Kemudian berikutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan tadi lingkungan internal yaitu pegawai-pegawai atau bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan atau subsistem, kemudian lingkungan eksternal. Berikutnya aktivitas dalam sistem informasi itu yaitu input. Apa yang diinput yaitu input data ya, data-data di mana data ada kuantitatif, ada kualitatif. Tentunya kuantitatif itu nanti akan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ya. Kemudian data ini akan diproses ya, ada processing, diproses melalui aplikasi, kemudian menghasilkan informasi. Informasi ini merupakan output dari sistem. Kemudian proses data itu disimpan dalam storage ya, database di dalam tempat penyimpanan. Kemudian juga nanti ada feedback ya, output yang dihasilkan itu feedback agar nanti data yang diinput itu harus bagaimana ya, pada saat ada yang tidak kurang lengkap atau kurang tidak valid gitu ya, sehingga menimbulkan informasi yang kurang kualitasnya, sehingga nanti feedback ini untuk menyempurnakan data yang diinput ya, agar menghasilkan output atau informasi yang berkualitas. Kemudian business as a system itu merupakan tadi ya penjabaran dari ciri-ciri sistem tadi. Di dalam perusahaan itu ada bagian-bagian ya, ada organisasi, ada manajemen, kemudian information system yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan itu melibatkan sumber daya apa saja, yaitu sumber daya ekonomi resources, yaitu ada people atau pegawai atau sumber daya manusianya ya, kemudian money, ada uang yang digunakan, kemudian material, bahan baku, mesin, land, facilities, energy, information. Tentunya ini untuk perusahaan manufaktur ya. Kemudian bisnis proses itu market, pengembangan, memproduksi, kemudian juga mendistribusikan produk ya, produk jadi produk dan jasa, kemudian juga support customer dengan CRM, kemudian ada proses yang lain. Kemudian goods and services menghasilkan produk, kemudian juga layanan atau jasa, kemudian pembayaran, kemudian juga informasi dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, di sini economic resources itu sebagai input, ya, sebagai input, kemudian diproses dalam bisnis proses dan menghasilkan outputnya goods and services. Di mana di sini di dalam kotak ini
merupakan lingkungan internal, dan lingkungan eksternalnya ada masyarakat, ada kompetitor, ya, kemudian customer, stakeholder, pemegang saham atau pemilik, kemudian labor union untuk perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, ya, biasanya memiliki serikat pekerja, kemudian financial institution, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, kemudian supplier, ya, pemasok, kemudian juga government. Sistem informasi berhubungan dengan tujuan bisnis, yaitu untuk mencapai keunggulan operasional, agar operasional lancar, kemudian menghasilkan informasi yang berkualitas, gitu ya. Maka menggunakan sistem informasi, mencapai keunggulan operasional, kemudian juga mengembangkan produk dan layanan baru. Pada saat menggunakan sistem informasi, maka pengembangan produk yaitu memperbanyak jenis produk yang diproduksi, kemudian juga layanan yang baru itu akan bisa dilaksanakan, ya, dengan didukung oleh sistem informasi. Kemudian juga memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, memberikan informasi, tentunya kualitas informasi yang disampaikan kepada pelanggan akan lebih baik, ya. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan juga didukung oleh output dari sistem informasi, sehingga pengambilan keputusannya lebih tepat, lebih akurat. Kemudian juga competitive advantage, perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena didukung dengan sistem informasi. Kemudian memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Going concern dari perusahaan itu akan dapat dipastikan tetap berjalan, ya, dengan didukung oleh sistem informasi. Kemudian apa saja indikator atau ukuran keberhasilan dari IT, yaitu efisiensi, mengurangi biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi, ya, lebih efisien dengan adanya sistem dengan menggunakan IT atau information technology, maka operasional dari perusahaan akan lebih efisien, karena dengan dibantu oleh IT atau sistem informasi, ya, maka semua proses sudah ada prosedurnya, ya, kemudian juga terstandar sehingga lebih efisien. Kemudian efektivitas mendukung strategi bisnis, dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kemudian menetapkan strategi bisnis untuk mencapai tujuan sasaran tersebut, ya. Kemudian juga memungkinkan proses bisnis berjalan dengan lancar, memperbaiki struktur organisasi dan budaya organisasi, serta peningkatan konsumen dan nilai bisnis. Nah, ini merupakan sistem hierarki dari sistem, ya, mulai dari untuk sebagai manajemen support untuk top manager puncak, ya, manajer puncak itu menggunakan executive information system untuk pengambilan keputusan top manager. Kemudian berikutnya juga didukung oleh manajemen reporting system, kemudian juga decision support system, ya, sistem pendukung keputusan atau pengambilan keputusan. Kemudian report yang disampaikan itu dalam satu sistem tersebut digunakan oleh eksekutif untuk pengambilan keputusan, ya, management support. Kemudian support of knowledge work,
Untuk middle management itu yang diperlukan adalah business intelligence system, kemudian office information system, dan knowledge management system. Sedangkan di operasional itu transaction processing system. Transaction ini untuk memproses transaksi, di mana transaksi ini yang setiap hari dilaksanakan ya, seperti penjualan, pembelian yang paling sering dilaksanakan untuk mendukung penjualan dan pembelian. Transaction processing system, yaitu operational support. Kemudian bagaimana kedudukan SIM dan sistem informasi akuntansi pada manajemen puncak, dari manajemen puncak sampai lower itu sistem informasi manajemen ini digunakan ya untuk pengambilan keputusan. Kemudian sistem informasi akuntansi itu pada subsistem informasi sistem pengolahan transaksi, karena di sini transaksi ini penjualan, pembelian ya, kemudian penerimaan kas, pengeluaran kas itu berkaitan dengan transaksi sehingga transaksi sehari-hari, sehingga nanti informasi akhirnya adalah laporan keuangan. Sehingga di sini ranahnya kedudukan dari sistem informasi akuntansi pada tahap pengolahan transaksi. Kemudian komponen sistem informasi akuntansi itu ada sumber daya manusia atau brainware, ya, pengguna sistem, ya, kemudian hardware, perangkat keras, kemudian software, aplikasi yang digunakan, kemudian jaringan komunikasi, jaringan internet, kemudian juga database, dokumen, catatan atau file-file, kemudian juga laporan, kemudian prosedur dan kebijakan perusahaan. Prosedur yang digunakan, kemudian juga kebijakan perusahaan yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan. Berikutnya enterprise business system. Enterprise application architecture itu meliputi seperti yang sudah kita bahas bersama tentang supply chain management ya pada pertemuan yang lalu, process value chain. Di sini arsitektur dari enterprise application atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan itu meliputi diawali dengan procurement. Nah, procurement ini sistem yang digunakan untuk pengadaan persediaan ya, persediaan atau pengadaan barang, di mana nanti akan berkaitan dengan lingkungan eksternalnya adalah supplier. Kemudian ERP itu digunakan untuk sistem untuk mengintegrasikan seluruh subsistem ya, subsistem. Kemudian setelah di sini enterprise ini termasuk nanti produksi, kemudian menghasilkan barang jadi, kemudian nanti dipasarkan atau didistribusikan. Pada saat memasarkan itu menggunakan customer relationship management untuk berkaitan dengan memberikan informasi-informasi yang berkualitas pada customer. Kemudian enterprise resource planning (ERP) ini berkaitan pula dengan knowledge management, didukung oleh knowledge management yang dimiliki oleh seluruh employees atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian juga knowledge management ini digunakan untuk kolaborasi untuk menghasilkan keputusan ya, mendukung
pengambilan keputusan. Kemudian juga berkaitan dengan partner relationship management, di mana untuk kerjasama dengan mitra ya, mitra dalam distribution dan selling. Di sini perusahaan manufaktur itu ada yang sekaligus memproduksi dan juga mendistribusikan, ada juga yang hanya memproduksi kemudian nanti bermitra dengan distributor gitu ya, dengan partner. Apa saja keuntungan atau benefit dari mengimplementasikan ERP? ERP itu enterprise resource planning ya, software yang digunakan oleh perusahaan, di mana ERP ini sistem yang terintegrasi untuk mengelola data perusahaan ya. Yaitu benefitnya adalah security, ya, regulatory compliance. Dengan penggunaan ERP maka data dapat disimpan dan juga dapat disimpan dengan aman gitu ya. Kemudian juga productivity meningkat karena penurunan dari redundant proses atau proses-proses yang sama yang dilakukan berulang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, lebih efektif dan efisien. Kemudian juga streamline proses and efficiency, dengan penggunaan ERP maka semuanya serba otomatis ya, menggunakan sistem, sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian juga foster growth, pertumbuhan dari pendapatan, dari profit, kemudian kompetisi juga dapat memiliki keunggulan bersaing ya dengan menggunakan ERP. Kemudian juga mobility and flexibility dapat dilakukan, dapat dipantau, diawasi oleh manajemen di mana saja, sehingga top manager tidak harus berada di tempat di perusahaan tersebut. Mereka bernegosiasi misalnya dengan supplier di luar negeri, itu masih bisa memantau perusahaan dan memberikan otoritas atau memberikan persetujuan dan seterusnya ya, dapat dipantau melalui aplikasi ya, dari manapun. Kemudian juga save money, karena adanya efisiensi maka lebih menghemat uang atau dana yang digunakan. Kemudian juga customer service dapat melayani konsumen dengan lebih baik, lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Kemudian juga integrated information, informasinya terintegrasi. Kemudian output dari ERP itu dapat digunakan untuk forecasting, untuk prediksi-prediksi di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke e-business, di mana e-business ini merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Jadi bisnis yang dilakukan secara online. Kemudian apa saja manfaat di bisnis? Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global atau internasional. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk menerapkan produksi massal terhadap produk dan jasanya. Kemudian juga menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Karena adanya paperless, ya, sehingga lebih menekan biaya.
Kemudian menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis dan menekan biaya telekomunikasi. Manfaat e-bisnis, citra perusahaan yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih baik, proses yang lebih sederhana, biaya transportasi yang lebih murah, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Kemudian fenomena jejaring atau internet working memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Kemudian juga pembeli atau customer dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi di perusahaan tersebut melalui internet. Ada keunggulan, ada pula kelemahan, yaitu kelemahan e-bisnis, tingkat kriminalitas dalam networking yang sering terjadi menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam berbisnis di internet karena adanya hacker atau cybercrime dan seterusnya. Mengandalkan koneksi internet, sehingga kalau koneksi internetnya tidak baik, maka akan terganggu ya transaksinya. Nah, ini bentuk-bentuk dari e-bisnis. Ini nanti kita diskusikan ya, masing-masing menjelaskan dan memberikan contoh satu dari jenis e-bisnis, satu jenis e-bisnis. Kemudian e-commerce, kegiatan komersial dengan penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Ya. E-commerce, di mana e-commerce ini pada saat pandemi COVID ya, itu memaksa semua perusahaan melakukan promosinya atau melakukan penjualannya dengan secara online, sehingga memerlukan sistem e-commerce. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen, harga lebih murah, mempersingkat waktu berbelanja, dan bagi pengelola bisnis, efisiensi tanpa kesalahan tepat waktu, bagi manajemen, peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Kemudian e-business versus e-commerce, perbedaan mendasar antara e-business dan e-commerce adalah tujuan e-commerce itu memang benar-benar oriented atau berorientasi pada perolehan uang ya. Sedangkan e-business itu orientasinya pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Kemudian e-finance, sekarang transaksi itu banyak yang cashless ya, dengan adanya e-finance. E-commerce is conducting business through electronic network, di mana di sini menggunakan e-money. Kalau e-money itu berarti tidak menggunakan rekening ya, pembayaran, kemudian e-finance, providing financial services through electronic channel. E-finance ini meliputi e-banking, dan other financial services and product seperti asuransi, kemudian juga broker online ya, pembelian saham atau transaksi saham dan seterusnya. E-banking itu ada internet banking, telepon banking, dan ada electronic delivery. Itu pembahasan kita hari ini. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang e-business ya. E-business itu ada B2B. Saya bagi saja ya, bagi sesuai dengan sekaligus dengan saya akan mengkonfirmasi kehadiran.
Tiara, ada. Ya, Bu. Tiara menyiapkan pembahasan tentang bisnis to bisnis ya, pengertian dan contohnya. Kemudian Yusrina, Ya, Bu. bisnis to consumer, B2C. Bisnis tuh Iya, consumer. ya, Itu B2C pengertiannya ya, Bu? pengertian dan contohnya. Oh, contohnya. Oke, siap. Iya. Kemudian Yudhistira, Iya, Bu. Yudhistira menjelaskan tentang B2B2C. B2B itu sih. Gimana, Bu? Ya, business to consumer. Oh, iya, Bu. Ya. Oke, Rizky Taufik. Rizky ada. Oke, Irwan. Siap, Bu. Iya, Irwan tentang M-commerce, mobile commerce. Baik, Bu. Oke. Anissa, Hai, Bu. ya, Anissa tentang C2C, consumer to consumer ya. Siap, Ibu. Rinaldi Darmawan Iya, Bu. menjelaskan tentang consumer to business, C2B. Oke, baik, Bu. Muhammad Fajar Iya, Ibu. menjelaskan tentang B2E, business to employee. Baik, Ibu. Iya. Kemudian Muhammad Fauzi Iya, Bu. ya, Muhammad Fauzi menjelaskan tentang non-business, Baik, Bu. non-business ya. Kemudian Fatahila Siap, Bu. ya, Fatahila menjelaskan tentang exchange to exchange. Siap, Bu. Kemudian Iya, Bu. Ferdi kembali ke business to business. Siap, Ibu. Yovanov Joshua Siap, Bu. ya, menjelaskan tentang B2C, business to consumer. Oke. Harik 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 Andi Kurniawan Siap, Bu. menjelaskan tentang B2B2C, B2C ya, Bu. B2B2C, business to consumer. Siap, Bu. Elisa Ya, Bu. menjelaskan tentang M-commerce. Siap, Bu. Nani Mariani Ya, Bu. menjelaskan tentang C2C, consumer to consumer. Berikutnya Nur Anissa Mutohar. Nur Anissa. Please Nathanael Siap, Bu. menjelaskan tentang C2B. Baik, baik, Bu. Ya. Berikutnya Dian Novira
Iya, Bu. Menjelaskan tentang B2E, business to employee. Baik, Bu. Kemudian Iqbal Baik, Bu. menjelaskan tentang non-business. Baik, Bu. Dan Nuril, Melda, Trevor Hadir, Bu. menjelaskan tentang E2E, Itu Ibu ya. ya, exchange to Employee itu. exchange, Oh, apa, Bu? exchange to exchange, e-government. Oh, siap. Kasih, Bu. Oke, Ajeng Iya, Bu. menjelaskan tentang B2B. Iya, Bu. Davandika Nurlailia Iya, Bu. menjelaskan tentang Hadir, Bu. B2C. Davandika ya. Davandika B2C ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Gimana? Tadi Data pintu kosan ini, Bu, pintu kosan kunci, Bu. Jadi harus dibetulkan dulu, maaf, Bu. Iklan dulu. ya. Davandika menjelaskan dan memberikan satu contoh tentang B2C, business to consumer. Maaf, Bu. Tadi suaranya yang terakhir agak kurang jelas, Bu. Maaf, Bu. Ya. Menjelaskan dan memberikan contoh tentang business to consumer, B2C, Visi customer. business to consumer, business to consumer, B2C. Ada di slide 19. Baik, Bu. Sebentar. Ya, B2C ya, Iya, oke, siap. B2C. Kemudian Nurlailia, Siap, Bu. ya, B2B2C, Siap, Bu. business to consumer. Oke. Baik, Bu. Mitra Rizky Iya, Bu. menjelaskan tentang M-commerce. Iya, Bu. Rini Susatri Iya, Bu. menjelaskan tentang consumer to consumer, Itu C2C. siap. Oke. Risma Siap, Bu. menjelaskan tentang consumer to business, C2B. Siap, Bu. Hidayate Iya, Bu. menjelaskan tentang business to employee, Siap, B2E. Bu. Oke. Nelly Yuliani Hadir, Bu. menjelaskan tentang non-business. Siap, Bu. Ahmad Zulkifli menjelaskan tentang exchange to exchange, B2E. Iya, oke. Ya. Nah, penjelasannya bisa kalian tuliskan di classroom ya. Baik, Bu. Iya. Siap, Bu. Baik, Bu. Izin, Bu. Ya. Tadi Arik, saya belum join sepertinya, Bu. Terlewat menjelaskan apa Arik. ya, Bu? Izin. Arik menjelaskan tentang
Bisnis to bisnis ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. B2B. Ya. Bu, izin, Bu. Yep. Ya. Bu, maaf tadi terlewat saya menjelaskan tentang itu ya, Bu. Siapa? Rizky Taufik, Bu. Rizky, B2C, business to consumer. Oh ya, terima kasih, Bu. Iya. Izin Bu, saya juga terlewat Bu. Siapa? Trilia Galena. Menjelaskan tentang business to consumer, B2B2C ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Izin Ibu. Ya, Ini jawabannya ditulis di kolom komentar yang tempat untuk absen sekalian itu, Bu. iya, betul betul. Di ini ya, di GCR di kolom komentar setelah absen. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu, maaf Melda Waalaikumsalam. terlewat tadi kelempar terus Ibu, sinyalnya jelek. Siapa? Siapa? Melda. Melda Nuril Awal. Ya. Menjelaskan tentang mobile commerce ya, m-commerce. Iya Ibu, tolong. Iya.
Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan kita melalui Zoom. Kita kembali ke Google Classroom untuk menuliskan penjelasan dan contoh tentang e-business ya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sehingga semuanya nanti bisa membaca dari pendapat dari masing-masing setiap mahasiswa yang dituliskan di DCR. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini untuk matrikulasi Sistem Informasi Management. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.